Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di Art Worship Morning Devotion. Hari ini, hari Senin, kita memasuki minggu ketiga sebetulnya di bulan ini. Saya bersyukur karena dapat menyapa saudara sekalian dari jauh. Tuhan izinkan saya ada di Kuala Lumpur hari ini dan mencoba untuk tetap hadir menjadi berkat bagi saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita masih ada di Keluaran pasal 27 bagian dari ayat yang terakhir. Kita sudah belajar sedikit dari bagian ini. Tetapi saya rindu menggali ini lebih jauh karena ada pesan Tuhan yang sangat penting untuk saudara dan saya. Sebelum saya mengajak saudara membaca firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu untuk berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari yang telah kami lalui. Mengucap syukur karena sekalipun jauh dengan jarak yang cukup jauh, tetapi hamba masih dapat melayani renungan pagi hari ini sehingga menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di AOE dan jemaat Tuhan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berkati AMD kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Keluaran 27 ayat 20 sampai 21. Perhatikan baik-baik. Di sana dikatakan, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Perhatikan ayat 21. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutup tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Nah, berkenaan dengan minyak zaitun yang diproses, ditumbuk sehingga menghasilkan minyak yang murni, kita sudah belajar beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang saudara perhatikan bahwa untuk mengurus lampu ini, untuk mengurus pelita ini, untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan barang yang ada di depan tabut hukum ini, atau kemah di mana tabut perjanjian itu ditempatkan, itu bukan sembarang orang loh saudara. Kalau saudara perhatikan, orang yang melayani itu adalah orang yang khusus. Ditunjuklah Harun dan anak-anaknya untuk memperhatikan, untuk merawat, untuk mengatur segala sesuatu berkenaan dengan lampu itu. Dari petang sampai pagi. Dan itu semua dikerjakan oleh Harun dan anak-anaknya. Saudara, di sini kita belajar bahwa melayani Tuhan itu privilege, saudara. Melayani Tuhan adalah hak istimewa. Melayani pekerjaan Tuhan adalah sebuah anugerah yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan orang-orang yang melayani. Saudara, pelayanan yang dikerjakan oleh Harun dan anak-anaknya adalah pelayanan yang simpel sebetulnya. Hanya memperhatikan api, menaruh minyak, lalu kemudian menyalakannya, menjaga untuk terus bisa menyala sampai pagi. Dan itu harus dijaga baik-baik. Orang mungkin mengatakan, selevel Harun hanya mengerjakan pekerjaan itu. Wow, saudara, ini bukan masalah pekerjaan ini kecil atau besar. Ini masalah kepercayaan, saudara. Kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bahwa ketika kita dipercaya Tuhan untuk melayani pekerjaannya, sekalipun itu nampaknya kecil,
nampaknya sederhana, nampaknya tidak dipandang oleh banyak orang. Tapi kalau itu dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya, maka saudara dan saya harus mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, dengan seluruh effort. Kalau istilah anak-anak muda itu put effort di dalamnya. Saudara, ini bukan masalah, wah ini sederhana, oh itu besar, oh itu kecil, oh itu setengah besar. Bukan. Saudara, ini masalah kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ada begitu banyak di antara kita ketika dipercaya untuk melayani pekerjaan yang sederhana. Mereka berkata, buat apa aku datang jauh-jauh beribadah di tempat ini kalau hanya sebagai penerima tamu saja. Sebagai usher harus mengantar jemaat untuk duduk, untuk menempati tempat duduk yang disediakan, diatur sedemikian rupa. Ini mah bukan tugasku, ini tugasnya anak-anak muda, ini tugasnya orang-orang yang aku kan secara ekonomi, secara jabatan, status, tidak pada tempatnya lah kalau saya melayani bagian ini. Orang seperti aku ini harusnya melayani di tempat yang terlihat, yang nampak oleh banyak orang. Saudara, ada begitu banyak orang ketika dipercaya Tuhan melayani pelayanan-pelayanan yang kecil, kita memposisikan diri kita seperti penerima satu talenta dan menempatkan, menyembunyikan talenta itu dan tidak mau mengerjakannya. Karena merasa bahwa kenapa dia hanya dipercaya kecil, padahal kapasitasnya besar. Kapasitasnya itu melampaui dari orang-orang yang lain. Saudara, ini bukan masalah saudara mampu atau tidak. Ini bicara tentang kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, siapa yang melihat Harun? Saudara, siapa yang menyaksikan anak-anak Harun? Tidak ada seorang pun yang menyaksikan apa yang mereka kerjakan. Karena dia ada di dalam kemah. Dan tidak semua orang bisa melihat kemah. Semua tertutup. Bisa jadi dia tidak mengerjakan apa-apa di dalam sana. Tidak ada seorang pun tahu. Jangan-jangan mereka tidur. Jangan-jangan mereka bersantai-santai. Tidak ada seorang pun tahu. Harun dan anak-anaknya bisa saja mengabaikan apa yang dipercayakan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan mereka mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Saudara, kadang-kadang pelayanan kita itu tidak nampak oleh banyak orang. Tidak diketahui oleh orang. Orang berpikir mungkin kita tidak melakukan apa-apa. Dan ketika itu dibicarakan, disampaikan kepada kita, itu sakit, saudara. Padahal kita melakukan banyak hal. Tapi karena tidak terlihat oleh mata dari sebagian banyak orang, maka tidak ada orang yang mengevaluasi kita dan memberi nilai kita, nilai tambah. Oleh karena memang pelayanan kita ada di belakang layar. Pelayanan kita tidak nampak di depan umum. Tapi ini bukan masalah dilihat atau tidak dilihat oleh orang. Ini masalah kepercayaan Tuhan yang harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini Tuhan percayakan saudara sebagai majelis gereja, layani Tuhan sebagai majelis sebaik-baiknya. Apapun yang ditanggungjawabkan kepada saudara, mungkin tak nampak, tapi ketika saudara menghargai kepercayaan Tuhan itu, saudara kerjakan dengan sebaik-baiknya, saudara, dia akan semakin mempercayakan banyak hal kepada kita. Seringkali kita merasa bahwa seharusnya mendapatkan besar, tapi kita tidak menghargai apa yang Tuhan percaya. Mungkin saudara dipercaya Tuhan sebagai worship leader, saudara dipercaya Tuhan sebagai singers, saudara dipercaya Tuhan sebagai pemain musik, saudara dipercaya Tuhan sebagai pengkhotbah, saudara dipercaya Tuhan sebagai guru sekolah minggu, saudara dipercaya Tuhan sebagai pengurus-pengurus gereja di setiap kategorial yang ada. Saudara, itu privilege, itu hak istimewa, itu anugerah yang Tuhan taruhkan kepada saudara karena Tuhan percaya kepada saudara. Saudara, mari kita kerjakan apa yang Tuhan percayakan itu dengan sebaik-baiknya, sekalipun tidak banyak dilihat oleh orang. Tapi bukan masalah dilihat atau tidak dilihat oleh orang, tapi yang penting adalah Tuhan dipermuliakan dan kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan
dengan tuntas dan selesai. Amin. Amin. Saya berdoa, saudara, mari kita layani Tuhan dan senangkan Tuhan atas semua kepercayaan yang Tuhan percayakan. Kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin. Yuk saudara, layani Tuhan di AOW. Semangat, bergairah. Kita bergandengan tangan. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan. Sehingga melalui AOW, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tutup Alkitabmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Kami ingin melakukan apa yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh. Dilihat atau tidak dilihat orang, kami ingin apa yang kami kerjakan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang kami lakukan membuat nama Tuhan ditinggikan. Dan banyak orang diberkati melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semua kepercayaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami, kesibukan kami, pekerjaan kami, usaha kami. Dan kami mau kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang dipercayakan kepada kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Apapun tanggung jawab kami mau kerjakan itu sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa kita menjadi orang-orang yang terus ditambah-tambahkan Tuhan. Karena ketika Tuhan mempercayakan perkara-perkara kecil dan kita bertanggung jawab, Dia akan semakin mempercayakan banyak hal kepada kita. Dan kalau semakin banyak hal dipercayakan Tuhan pada kita, dan semakin banyak upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Amin. Jangan sampai kehilangan berkat dan anugerah Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati hari ini. Happy Monday. You are blessed.